Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yulia Putriandini, NPM 203 10099. Saya dari kelompok 8. Di sini saya mendapatkan tugas Skillab 2 tentang pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Perkenalkan, saya Dr. Reski Yulia Putriandini yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dibagi menjadi 3 ya Bu. Yang pertama, look, melihat keadaan pasien seperti apa. Yang kedua, feel, merasakan pada kondisi pasien itu ada tonjolan atau tidak. Dan yang terakhir itu move, pergerakan dari pasien. Langsung saja kita lakukan pemeriksaan leher yang harus dilakukan pada pemeriksaan. Pada leher kita harus sejajar dan membungkuk untuk melihat ada perbedaan untuk sebelah kanan atau kiri pasien. Terus kita lihat ada tonjolan atau tidak. Nah, kita lihat juga apakah ada perbedaan warna pada leher, baik di kiri maupun kanan. Terus kita juga lihat pemeriksaan dari belakang, juga lihat pemeriksaan dari belakang. Nah, kita lihat juga apakah ada tonjolan di tulang belakang pasien. Pokoknya kita lihat di sebelah kanan atau kiri ada tonjolan atau tidak, apakah ada jejas atau luka pada leher pasien. Selanjutnya pada pemeriksaan feel ini kita meraba tonjolan atau tidak, apakah ada perbedaan struktur atau tidak, apakah simetris atau tidak. Terus di bagian belakang kita lihat apakah ada tonjolan atau tidak, apakah lurus atau tidak. Tonus otot dapat diperiksa lagi apakah ada tonjolan atau tidak. Apakah ada tonjolan atau tidak. Selanjutnya ada pemeriksaan pada move atau pergerakan pada sendi pasien. Ini yang pertama akan dilakukan pemeriksaan fleksi dan ekstensi. Sejauh mana pasien bisa melakukan pergerakan fleksi. Apakah ekstensi kepalanya. Setelah itu kita akan melakukan pergerakan rotasi ke kanan dan ke kiri. Sejauh mana pasien bisa melihat ke kanan maupun ke kiri. Yang terakhir kita melakukan pemeriksaan banding, tender kanan dan tender ke kiri. Pada kondisi tertentu, tentu saja dapat kita lihat mulai dari perbedaan bentuk leher, lalu kita rasakan ada tonjolan atau tidak. Terus juga apakah ada bekas luka atau tidak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan bahu. Pasien yang pertama kita lakukan pemeriksaan look. Jadi kita lihat apakah bahu pasien tinggi atau tidak. Terus apakah ada tonjolan atau tidak, dan juga kita melihat ada tonjolan atau tidak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan move atau pergerakan pada pasien. Kita di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian kiri atau kanan. Nah, seharusnya di sini ada alatnya. Nama alatnya goniometri untuk mengukur sejauh mana dapat melakukan gerakan rotasi pada pasien. Mohon maaf, di sini kita tidak menggunakan alat. Selanjutnya kita ke bagian belakang, ada tonjolan apa tidak di tulang belikat ini, apakah ada perbedaan pelebaran di tulang belikat atau tidak. Kita juga melihat tonus otot atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan infeksi. Yang pertama kita raba bagian tengah-tengah, bagian sternum pada trabecula. Ada tonjolan atau tidak, ujung osomerus ada tonjolan atau tidak. Selanjutnya ada tonjolan atau tidak ada perbedaan ukuran. Selanjutnya kita akan menggerakkan fleksi seperti ini. Bagaimana pasien dapat melakukan rotasi sendi. Selanjutnya pemeriksaan pada siku. Apakah ada tonjolan atau bekas operasi atau tidak. Letaknya ini di bawah osteomerus. Kita lihat apakah ada bekas jejas atau tidak.
Di sini apakah ada tonjolan atau tidak, ditekan-tekan. Kita juga melakukan tonjolan di luar, di atas dari siku. Kemudian kita juga melakukan penekanan. Kemudian kita juga menekan di bagian tengah pada siku. Nah, untuk melihat ada peradangan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan move atau pergerakan sendi pada pasien. Nah, kita lihat dari titik 0 sendi ini bagaimana pasien bisa digerakkan ke belakang seperti ini. Habis ini kita nilai tulang gerak sendi pasien dan juga batas maksimal pasien ekstensi. Normalnya pasien ekstensi itu 15 sampai 20 cm. Di sini saya akan menggunakan alat bantu. Dekatkan lengan kepada badan. Gerakan supinasi itu gerakan sampai sejauh mana pasien dapat melakukan rotasi. Di sini adalah titik rotasi dari supinasi pasien. Lalu kita melakukan ronasi sejauh mana pasien dapat memegang benda. Rata-rata 90 derajat. Selanjutnya pemeriksaan pada pergelangan tangan, melihat seperti biasa apakah ada tonjolan atau tidak. Pada pergelangan tangan, apakah ada perbedaan warna. Lalu kita melakukan pemeriksaan infeksi. Kita raba, terus tekan. Selanjutnya kita akan melakukan pergerakan rotasi pada pergelangan pasien sejauh mana pasien dapat melakukan lengan rotasi. Selanjutnya kita ke pergerakan ekstensi. Bagaimana pasien dapat melakukan ekstensi dan juga fleksi. Selanjutnya kita akan ke ulnar desiasi. Ulnar desiasi ini kita melihat dari titik tangan pasien. Ini adalah suhunya. Ini adalah sudutnya. Selanjutnya kita akan pemeriksaan pada tulang belakang pasien. Apakah ada tonjolan pada tulang di belakang atau tidak? Kita lihat ke pemeriksaan vertebratal rumal. Selanjutnya efeksi dan fleksi, di mana fleksi membentuk ruku. Selanjutnya kita akan melakukan ekstensi tulang belakang pasien sejauh mana pasien akan sejajar dengan sudut. Sudut yang dibentuk dan apakah ada tonjolan atau tidak. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang pemeriksaan fisik pada Skilab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.